Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari kelas 11 Bahasa akan mempresentasikan tentang Perang Aceh. Kita sering mendengar tentang Aceh. Apa yang kalian ketahui tentang Aceh? Ya, diingatan kita yakni peristiwa tsunami pada 26 Desember 2004. Tsunami itu terjadi karena adanya gempa bumi yang begitu dahsyat dengan kekuatan 9,3 skala Richter terletak di Samudra Indonesia. Kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh pada kedalaman 10 km. Tsunami itu telah meluluh lantakkan Aceh. Nah, peristiwa tsunami ini bisa dikatakan sebagai peringatan Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita lebih berhati-hati untuk menjaga lingkungan dan tidak sembarang melakukan reklamasi pantai. Di samping tsunami, apalagi yang kalian ketahui tentang Aceh? Oh iya, mungkin kalian juga pernah mendengar Aceh dikenal dengan Serambi Mekah. Mengapa? Aceh merupakan daerah pertama masuknya Islam di Nusantara. Aceh juga pernah menjadi kerajaan Islam yang mendapat pengakuan dari Syarif Mekah atas nama Khalifah Turki. Aceh juga pernah menjadi pangkalan atau pelabuhan haji untuk seluruh Nusantara. Orang-orang Indonesia yang naik haji ke Mekah dengan kapal laut sebelum mengarungi Samudra Indonesia tinggal beberapa bulan di Banda Aceh. Oleh karena itu, Aceh mendapat julukan Serambi Mekah. Sungguh Aceh ibarat Serambi Mekah merupakan daerah dan kerajaan yang berdaulat. Rakyat bebas beraktivitas, beribadah, dan berdagang dengan siapa saja dan di mana saja. Tetapi kedaulatan mulai terganggu karena keserakahan dan dominasi Belanda. Dominasi dan kekejaman penjajahan Belanda ini telah berimbas ke Aceh sehingga melahirkan Perang Aceh. Perangnya para pejuang untuk berjihad melawan kezaliman kaum penjajah pada tahun 1873 sampai 1912. Awalnya Belanda melakukan perjanjian damai dengan Aceh. Namun pemerintah kolonial menyadari Aceh menjadi wilayah penting untuk jalur perdagangan. Akhirnya Aceh melanggar perjanjian kemudian memulai penyerangan. Belanda membawa pasukan perang sampai 3.000 orang dan mendatangkan kapal-kapal perang. Perang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler, pemimpin pasukan. Serangan pertama dimulai di ibu kota Aceh, Masjid Baitur Rahman. Perang melawan pasukan Belanda ini berlangsung selama 2 minggu, sampai akhirnya Belanda berhasil menduduki istana. Namun, perjuangan Belanda menaklukkan istana sia-sia karena Sultan Aceh dan keluarganya berhasil melarikan diri. Sultan pergi ke daerah Luang Bata di Aceh. Perang Aceh terus terjadi hingga tahun 1912. Pahlawan wanita Cut Nyadin berjuang dalam Perang Aceh, sampai akhirnya menyerah di tahun 1905. Kemudian, perlawanan dilakukan oleh pejuang wanita lain yaitu Cut Nyamutia. Namun, Cut Nyamutia gugur dalam perang di tahun 1910. Perang Aceh terus terjadi di tahun 1912 meski banyak pemimpin yang gugur di medan perang. Perang Aceh berakhir setelah Belanda memakai strategi divide et impera. Strategi divide et impera atau politik adu domba. Strategi ini digunakan untuk memecah kedua belah pihak. Nah, di sini ada 6 tokoh Perang Aceh. Yang pertama ada Tuku Cik Ditiro, yang kedua ada Tuku Umar, yang ketiga Sultan Daud Syah, yang keempat ada Panglima Polim, yang kelima ada Cut Nyadin, yang terakhir ada Cut Mutia. Nah, setelah akhir dari Perang Aceh, setelah kematian Tuku Umar, Sultan dan Panglima Polim memutuskan untuk berpindah-pindah supaya tidak bernasib sama. Akan tetapi, mereka terpaksa menyingkir setelah terdesak oleh besarnya pasukan musuh.
Pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polem juga menyerah setelah tekanan yang bertubi-tubi. Peristiwa ini membuka jalan bagi pemerintah Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Meski Kesultanan Aceh telah runtuh, semangat juang rakyatnya masih sulit untuk dipadamkan hingga masa pendudukan Jepang.